Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 tugas bahasa Indonesia yang membahas tentang kalimat efektif. Oke, sebelum itu kami akan mengenalkan beberapa anggota kelompok kami. Nabila Citra Zainanti dengan NIM 20210110033. Lutfi Sekar Kinanti dengan NIM 20210110010. Amanda Ayu Cecilia dengan NIM 20210110002. Winda Sukmawati dengan NIM 20210110008. Risna Nur Hasanah dengan NIM 20210110047. Denisa Putri Selina dengan NIM 20210110003. Rahma Fitrianti dengan NIM 20210110025. Ristina Kusumawati dengan NIM 20210110002. Jadi teman-teman, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif menurut Wikipedia adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku, seperti unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, memperhatikan ejaan yang disempurnakan, serta cara memilih kata yang tepat dalam kalimat. Kalimat yang memenuhi kaidah-kaidah tersebut jelas akan mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Sedangkan menurut J.S. Badudu, kalimat efektif adalah kalimat yang baik karena apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si pembaca dapat diterima dan dipahami oleh pendengar. Jadi, menurut kesimpulan, kalimat efektif adalah kalimat yang mudah dipahami oleh orang lain dengan tepat. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri kalimat efektif. Terdapat 7 ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama adalah memuat unsur kalimat dengan lengkap dan tepat. Nah, apa aja sih unsur kalimat itu? Unsur kalimat antara lain adalah subjek, predikat, objek, atau keterangan. Yang kedua, menaati ejaan dan kaidah kebahasaan yang baku. Yang ketiga, memilih diksi secara tepat. Yang keempat, memadakan struktur bahasa dengan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, ide pokoknya tersampaikan dengan jelas. Yang keenam, menggunakan kata dengan tepat dan tidak bertele-tele. Yang ketujuh, memanfaatkan variasi struktur kalimat. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai syarat. Terdapat 2 syarat dalam menyusun kalimat efektif. Yang pertama yaitu kebenaran. Kalimat efektif harus disasarkan pada penulisan yang baik dan benar sesuai dengan ejaan yang dianjurkan. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya ketat mengikuti tata bahasa baku. Yang kedua yaitu kepaduan. Kepaduan berkaitan dengan logika kalimat. Pilihan kata dalam menyusun kalimat harus padu, sehingga membuat kalimat menjadi utuh dan tidak sumbang. Unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang dalam buku-buku tata bahasa Indonesia lama lazim disebut sebagai jabatan kata, dan kini disebut peran kata dalam kalimat, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalimat bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas 2 unsur, yakni subjek dan predikat.
Unsur yang lain seperti objek, pelengkap, dan keterangan dalam suatu kalimat dapat wajib hadir, tidak wajib hadir, atau wajib tidak hadir. Selanjutnya adalah struktur. Struktur kalimat efektif umum. Unsur-unsur yang terdapat pada kalimat umum ini masih dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur wajib dan unsur tidak wajib. Unsur wajib ialah subjek serta predikat, sementara unsur tidak wajib ialah unsur yang boleh disertakan dan boleh tidak disertakan termasuk kata kerja bantu. Lalu ada struktur kalimat efektif paralel. Struktur dalam kalimat efektif akan menggunakan bentuk bahasa sama yang digunakan dalam satu susunan serial. Yang selanjutnya adalah struktur kalimat periodik. Struktur ini akan lebih mengemukakan unsur tambahan baru, lalu barulah menuju unsur intinya. Hal ini dilakukan agar dapat menarik perhatian pembaca. Untuk selanjutnya adalah karakteristik kalimat efektif. Yang pertama, menggunakan pemilihan kata yang tepat. Kedua, mempunyai unsur utama, subjek, dan predikat. Yang ketiga, memakai kaidah penulisan yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EID. Keempat, menekankan gagasan pokok kalimat. Kelima, tidak memakai kata-kata mubazir. Keenam, memiliki bentuk bahasa yang konsisten. Ketujuh, memakai variasi dan struktur kalimat. Yang kedelapan, memiliki struktur bahasa yang setara dengan gagasan penulis. Yang kesembilan, sifatnya koheren, dan yang kesepuluh, sifatnya paralel. Contoh kalimat efektif. A. Kesepadanan. 1. Memiliki subjek dan predikat yang jelas. 2. Tidak terdapat subjek ganda. 3. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, semua mahasiswa perguruan tinggi harus membayar uang kuliah. B. Keparalelan. Artinya, kalau bentuk pertama menggunakan kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama menggunakan kata kerja, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata kerja. Contoh, tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok. Pemasangan penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. C. Kehematan kata. 1. Hilangkan pengulangan subjek. 2. Hindari kesinoniman dalam satu kalimat. 3. Perhatikan kata jamak. Contoh, karena tidak diundang, dia tidak datang ke acara itu. D. Kecermatan penalaran. Dalam kalimat efektif terdapat kecermatan penalaran, artinya harus memperhatikan pemilihan kata-kata supaya tidak menimbulkan makna ganda. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. E. Kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya, ide pada kalimat efektif tersebut dalam diterima oleh akal dan penulisannya sesuai dengan ejaan yang berlaku. Contoh, kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Sebelum meninggal, wanita yang ditemukan jenazahnya itu sering mondar-mandir di sekitar pasar. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau kata.